Selain kita membangun relasi dan harus mengendalikan diri dalam situasi apapun ketika diperhadapkan pada peristiwa, apa yang memang harus dipersiapkan oleh kami ini yang akan terjun ke lapangan gitu? Apakah hanya sekedar pengetahuan aja atau memang dibutuhkan skill dalam masuk ke ini? Skill-skill seperti apa gitu Bang yang harus kita persiapkan gitu? Oke. Kalau misalnya kalau saya sendiri yang ngajar itu ngajar di SD, bukan di TK. Oh di SD ya? Jadi lebih tingkat ya? Saya ngajar setiap hari Selasa mata pelajaran pejas. Oh, namanya di sana bahasa Inggris, PE. Physical apa namanya? Physical lah, olahraga lah. Itu yang saya ajarin di sana di anak SD kelas 5 dan 6 saya mengajar. Waktu itu saya diajarin oleh kepala sekolah cara mengajar. Nah, sebenarnya persiapan itu memang butuh banget. Betul ya, harus ada ya. Butuh banget. Apalagi kalau misalnya kalian ada sesuatu praktik di sekolah, kalian di kuliah maksudnya mata pelajaran tertentu diajak kalian praktek bagaimana cara mengajar, itu kalian jangan sia-siakan loh. Itu kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, caranya gimana? Kamu harus banyak menonton YouTube, menonton video cara mengajar kepada anak baik. Nah, mengajar itu ada beberapa tahap mengajar anak TK berbeda dengan tahap mengajar anak SD. Jadi betul. Terus tahap mengajar anak SD kelas 1 sampai 3 berbeda dengan tahap mengajar 4 sampai 6. Iya, beda-beda. Iya, jadi harus dipelajari itu kamu fokusnya di mana nanti. Kalau kamu mengajar di TK ya tentu kamu harus bisa kreatif dalam mengajar, kamu bisa merangkai kata-katamu itu, bahasamu itu menjadi bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh anak. Jangan sampai nanti kamu mengajar anak usia dini tapi tidak dimengerti sama anak usia dini, tidak berkembang. Harus sesuai ya Bang ya, sesuai. Jadi dengan usia. Jadi kita harus bisa, kita sebagai guru harus membentuk anak itu dengan baik. Ibu yayasan itu sering menegur kami di sana, sering memberitahu kepada kami. Kita di sekolah bukan hanya untuk mendapatkan memberi nilai sama anak, tapi kita harus membuat anak itu bertumbuh, menanamkan nilai-nilai moralnya Bang ya. Bagaimana bisa bertumbuh kalau kita guru tidak kreatif dalam mengajar? Jadi mata-mata kuliah yang kalian praktekin itu terutama dibutuhkan. Terutama kalau misalnya bagaimana cara menjemput anak ketika masuk. Kan ada biasanya kami pakai itu di dinding kami lengketkan cara memberi salam kepada guru. Ada 5. Jadi nanti anak nanti dibariskan berderet. Nah, anak itu memilih menyentuh bagian apa, salam apa yang dia pakai. Peragakan yang dia ketik, misalnya kayak tombol gitu. Nah, terus itu yang dia lakukan sama gurunya. Misalnya dia klik yang salam, peluk ya. Dia peluk. Ya, yang tos begini tos. Dia klik tos gurunya. Baru dia masuk dengan ketik. Nah, gitu. Terus itu membuat hal itu Bang, apa yang memang didapatkan oleh apa manfaatnya gitu? Apa manfaat dari membuat cara begitu? Nah, itu kan ketika memberikan tombol-tombol begitu lah ya, salam-salam begitu itu melatih kedisiplinan mereka. Bagaimana cara sekolah yang baik dan benar itu bukan berantakan lah ya. Harus rapi. Terus dia belajar memberi salam ya, menghargai orang yang lebih tua dari dia gitu Bang. Iya, jadi di dalam sekolah itu harus memang dilengkapi dengan, bukan hanya itu, juga di dalam ruangan juga harus dilengkapi dengan gambar-gambar yang mengedukasi. Jangan kamu sampai mereka di dalam kelas itu gambar-gambar tapi tidak ada yang unsur edukasinya sama sekali. Lalu Bang gimana? Gimana sih
orang-orang di sana, sikap mereka gitu, perilaku mereka yang Oh. abang amati di sana gimana, orangnya kayak mana gitu, kehidupan sehari-hari orang-orang di sana. Ya. Mereka sih cukup baik ya sejauh ini menurut saya. Mereka kalau misalnya kita butuh bantuan, istilahnya kalau misalnya kita tidak mengerti sesuatu hal itu, mereka ajarin kita. Ya memang sih mereka melaksanakan tugas mereka dengan tegas, dengan tegas. Kadang-kadang juga saya sendiri bisa merasa kesal gitu ya. Tapi kita harus tetap kepala dingin gitu menanggapinya, karena ya kita tidak bisa kita harus bisa memposisikan diri orang lain itu sebagai diri kita. Bukan kita pandang harus orang itu menjadi diri kita, bukan. Karena ya manusia teman kita itu apa namanya ya, orang lain itu ibarat telapak tangan ini. Ini yang kamu pandang yang putih kan, dia pandang belakang hitam. Jadi kamu harus berhati-hati saja, harus bijak dalam memahami ya. Memahami. Iya. Jadi pandangan kamu dengan pandangan orang lain itu jadi berbeda-beda. Iya, nggak selalu sama ya. Oke. Lalu Bang, gimana rencana Abang setelah nanti selesai skripsi, mau kemana, cita-citanya mau bikin apa gitu ya? Saya sempat dilema. Dalam hal itu ya. Dalam hal itu. Saya dilemanya karena apa namanya? Saya kan kemampuannya mengajar di SD ya, bukan di TK. Aduh, kalau saya mengajar di TK saya merasa nggak bisa deh. Saya takut banget, takut ya. Agak beda. Kalau saya mengajar di SD pun saya potensinya di kelas besar itu 4 sampai 6. Nah, setelah saya banding-bandingkan, saya sempat bercita-cita mengambil S1 lagi, S1-nya langsungnya ambil yang PGSD ya, ulang lagi ya. UT, bukan ulang minta tahun sih, kalau misalnya kita punya SK. Kita hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun karena kita lulusan S1. Oh gitu Bang. 1,5 tahun kita mengambil jurusan lain. PGSD ya, yang bagian guru ya maksudnya. 1,5 tahun. Itu saya cita-cita, mudah-mudahan nanti mereka bisa menerima aku di sana. Biasanya itu bisa memberikan aku waktu gitu. Iya. Berdoa dulu. Pasti Bang. Ini Bang nggak punya rencana balik kampung nih, mau bikin sekolah atau gimana di kampung? Itu kan perencanaan yang mula-mula saya berencana waktu saya kuliah ya. Tapi setelah saya terjun di lapangan nggak segampang itu bro. Berat ya. Itu membutuhkan dana, biaya hidup kita aja nggak kita urusin. Kalau kita tinggal di luar itu saya baru rasakan berat. Apalagi kalau kita ngekos, coba hitung itu kan, biaya kos 800.000 misalnya, belum lagi biaya makan. Kamu uang dari mana? Masa kamu minta dari kampung? Kalau kamu minta dari kampung berarti kamu nggak bisa diandalkan, mending pulang kampung ya. Saya pikirannya begitu. Jadi dia harus dipikir matang-matang dulu ya. Ada dana dulu. Siapa? Tetapi sudah terencana gitu Bang. Masih belum ya. Berarti saya menyelesaikan satu-satu dulu, saya menyelesaikan kuliah saya ini. Kuliah dulu. Nanti berpikir jauh ya. Udah ada inspirasi banyak tapi nggak bisa dimulai. Ya karena banyak kendala gitu ya. Kendala begitu. Kita harus menyelesaikan satu-satu. Iya Bang. Tapi saya masih bercita-citanya itu di PGSD dulu nanti masuknya. Masuk PGS dulu ya rencananya. Mudah-mudahan Tuhan izinkan. Amin Bang, pasti ya. Saya sedang mencari-cari yang bisa sponsori saya. Karena saya dananya juga kurang ya, terbatas ya. Lalu gini mana Bang? Selama ini, selama Abang menjalani perkuliahan, menjalani kehidupan, Abang merasakan kasih Tuhan kan selama ini? Aduh, saya merasakan banyak kasih Tuhan. Terutama saya beruntung banget dipertemukan dengan orang hebat yang bisa
menganggap saya sebagai anaknya sendiri di tempat tinggal saya itu. Enggak seperti yang sebenarnya bukan saya bandingkan, seperti masalah-masalah yang tidak menghargai anak teman itu. Dia menerima kami sebagai kayak anaknya lah. Karena dia nggak anak ya bang. Dia memberi makanan yang saya makan Sepantasnya. makan sepuasnya malah dia suruh. Kalau kita nggak makan pun dia marah sama kita. Wih, hebat banget ya, luar biasa. Jadi saya merasa bersyukur, saya terima kasih Tuhan telah mempertemukan aku dengan orang seperti ini. Saya tidak nyangka. Karena awalnya itu saya sempat sebelum aku PPL itu suatu pergumulan aku loh. Apalagi aku orangnya emosian gitu kan. Aku merenung Tuhan jangan sampai bertemukan aku dengan orang ini karena aku memang begini sifatnya cepat emosian, belum bisa menguasai diri bang ya. Kadang nggak bisa menguasai diri tapi masih belum sepenuhnya. Terkadang terbawa suasana bang ya, apalagi kalau stres. Awalnya itu. Setelah masuk itu beberapa hari saya masih berpikir Tuhan yang sampai hancur kuliah saya begitu. Ternyata setelah saya pelajari, asik juga. Ya, gitu sih. Lalu bang gimana apa yang setelah abang merasakan kan bercampur tangan Tuhan menjalani proses perkuliahan, menjalani kehidupan seadanya gitu, apa yang apa yang abang akan balaskan untuk Tuhan gitu? Ya kita bahas ini cukup singkat ya. Lakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Apa yang sudah ditanam sama kita juga orang itu di sana yang mereka bantu saya itu kan tentunya juga itu menjadi motivasi bagi kita. Kita harus mengerjakan juga kerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Kita mengajari anak itu juga dengan itu Tulus ya. Oke bang. Itu aja. Oke bang, luar biasa. Oke bang, makasih bang ya. Oke, untuk menutup close statement kita bang, mungkin abang bisa memberikan beberapa statement untuk para pendengar kita juga kepada kami yang akan terjun kepada PPL dimanapun nanti itu bang. Iya. Hanya satu sih. Apa kesan-kesannya bang? Pesan saya, dimanapun kamu berada, kamu lakukan kerjaan kamu dengan sungguh-sungguh. Terus apa sesuatu hal yang dipercayakan kepada Anda, jangan suka menunda-nunda. Lakukan itu dengan segera dan sebaik mungkin. Karena di suatu pekerjaan mereka paling tidak suka kalau kita menunda-nunda pekerjaan. Itu saja sih yang menjadi pesan saya ya. Semoga motivasi menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton. Amin. Oke guys, terima kasih ya telah mengikuti. Semoga nanti menjadi wawasan baru buat kita. Oke, sekian.